Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sudiana dengan NIM 1101223139 dari S1 Teknik Telekomunikasi kelas 10. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan dan menghitung luas daerah pada Y sama dengan S pangkat 3, Y sama dengan min X, dan Y sama dengan 8. Langkah pertama yaitu menggambar sumbu X dan sumbu Y. Ini merupakan sumbu X, dan ini merupakan sumbu Y, dan ini merupakan titik nolnya. Langkah kedua yaitu menghitung Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan min X, dan Y sama dengan 8. Untuk Y sama dengan min X, ketika X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan min 2 disubstitusikan ke sini, min ketemu min jadi plus, jadi Y-nya sama dengan 2. Ketika S-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 1. Ketika S-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika S-nya 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Ketika S-nya 2, maka Y-nya sama dengan min 2. Untuk Y sama dengan 8. Ketika Y sama dengan 8, maka S-nya sama dengan 0. Untuk garis ini, untuk garis Y sama dengan 8, sejajar terhadap sumbu S. Dan untuk Y sama dengan S pangkat 3, ketika S-nya sama dengan min 2, maka Y-nya itu sama dengan min 8. Ketika S-nya sama dengan min 1, maka Y-nya min 1. Ketika S-nya 0, maka Y-nya 0. Ketika S-nya 1, maka Y-nya 1. Ketika S-nya 2, maka Y-nya adalah 8. Dari ketiga fungsi ini akan menghasilkan luas daerah yang terbentuk. Misalnya untuk Y sama dengan min X. Ini merupakan garis Y sama dengan min X. Ketika S-nya sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2, titiknya berada di sini. Ketika S-nya min 1, maka Y-nya 1, titiknya berada di sini. Ketika S-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0, titiknya berada di sini. Ketika S-nya 1, Y-nya sama dengan min 1, titiknya berada di sini. Ketika S-nya 2, maka Y-nya sama dengan min 2, titiknya berada di sini. Kemudian kita membuat garis dan tarik garisnya ke bawah dan tarik garisnya ke atas. Dan ini merupakan garis dari Y sama dengan min X. Untuk garis Y sama dengan 8, garis Y sama dengan 8 sejajar terhadap sumbu X. Y sama dengan 8, ini merupakan garis dari Y sama dengan 8. Dan untuk Y sama dengan S pangkat 3, ketika S-nya sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan min 8, teruntuklah titik di sini. Ketika S-nya min 1, maka Y-nya min 1, terbentuklah titik di sini. Ketika S-nya 0, Y-nya 0, terbentuklah titik di sini. Ketika S-nya 1, maka Y-nya 1, terbentuklah titik di sini. Ketika S-nya 2, Y-nya 8, nah titiknya berada di sini. Kemudian dari titik-titik ini dihubungkan sehingga membentuk kurva parabola. Dan kurva parabola warna hijau ini merupakan kurva parabola dari Y sama dengan S pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menemukan secara langsung ketiga fungsi ini di website GeoGebra. Makanya sederhana sekali. Kita hanya memasukkan data-data yang tersedia pada soal sehingga akan menghasilkan luas daerah yang terbentuk. Seperti ini. Untuk luas daerahnya dibagi menjadi dua, yaitu area pertama dan area kedua. Untuk area pertama, X-nya konstanta. Yang paling kecil itu min 8. Dan paling besar itu adalah 0. Untuk Y, semua tari daerah yang ada di daerah D secara tegak, kita harus memperhatikan apakah titik awalannya berada di satu garis yang sama. Kalau berubah-ubah, nilai titik awalannya mengikuti Y sama dengan min X. Maka bagian bawahnya yaitu min X, dan bagian atasnya yaitu Y sama dengan 8, yaitu 8.
Begitu juga dengan area yang ada di sini. Konstanta paling kecil itu adalah 0, dan yang paling besar itu adalah 2. Dibagi menjadi 2 daerah karena titik awalnya berbeda. Yang di area A1 titik awalnya itu min S, yang area 2 titik awalnya yaitu S pangkat 3. Sehingga untuk area A1, D sama dengan SY, di mana min 8 kurang dari sama dengan S, kurang dari sama dengan 0, min S, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 8. Sehingga A1 sama dengan integral dari min 8 sampai 0, harga mutlak dari 8 min S ds. A1 sama dengan integral dari min 8 sampai 0, harga mutlak dari 8 plus S. Min ketemu min jadi plus S ds. A1 sama dengan integral dari min 8 sampai 0, 8 plus S ds. A1 sama dengan 8 per 1S pangkat 0 tambah 1 ditambah setengah S kuadrat tambah S. Ini didapatkan dari rumus integral. Rumus integral yaitu misalnya 8 per N plus 1. Di sini kan 0, pangkat 0, S pangkat 0. Berarti 0 tambah 1 yaitu 1. S-nya itu Sn-nya, N-nya itu 0 ditambah 1. Berarti 8 per 1 S pangkat 0 plus 1. Begitu juga dengan yang ada di setengah S kuadrat sesuai dengan rumus integral tersebut. Kemudian A1 sama dengan 8S ditambah setengah S kuadrat, batas dari min 8 sampai 0. Kemudian disubstitusi, yang ini disubstitusikan ke sini, yang ini disubstitusikan ke sini, kemudian dikurang, ini min 8-nya disubstitusikan. A1 sama dengan 8 kali 0 ditambah setengah 0 kuadrat min 8 min 8. 8 dikali min 8 ditambah setengah min 8 kuadrat. 8 kali 0 yaitu 0. Setengah dikali 0 kuadrat itu juga 0. Sehingga hasilnya di sini adalah 0. Minus, min. 8 kali min 8 sama dengan min 64. Setengah dikali min 8 kuadrat. Min 8 kuadrat kan sama dengan 64. 64 dibagi 2 itu kan 32. Min 64 ditambah 32, min 32, min ketemu min jadi plus, yaitu A1 sama dengan 32 satuan luas. Untuk A2, B-nya sama dengan X, Y, 0, kurang dari sama dengan S, kurang dari sama dengan 2, S pangkat 3, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 8. Untuk A2, S yang paling kecilnya kan 0, dan yang paling besar kan, konstanta yang paling besar di sini, yang ada di S kan 2. Maka diperolehlah seperti ini. Oleh sebab itu, A2-nya sama dengan integral dari 0 sampai 2, harga mutlak dari 8 min S pangkat 3 ds. Ini dikurang ini. Kemudian, A sama dengan integral dari 0 sampai 2, 8 min S pangkat 3 ds. A2 sama dengan 8 per 1, S pangkat 0 plus 1, min seperempat S pangkat 3 tambah 1 ds. A2 sama dengan 8S min seperempat S pangkat 4 ds. A2 sama dengan 8S min seperempat S pangkat 4, batas dari 0 sampai 2. A2 sama dengan 8, S-nya disubstitusikan dengan 2, dikurang seperempat dikali 2 pangkat 4, dikurang 8 dikali 0, dikurang seperempat dikali 0 pangkat 4. A2 sama dengan 16, dikurang 4, dikurang 0, sama dengan A2 sama dengan 12. Untuk area totalnya yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 32 ditambah
12 sama dengan 44 satuan luas. Sekian dari saya, terima kasih.